Bagaimana sih supaya siswa itu tidak salah mengambil jurusan ketika kuliah? Karena studi kasus sahabat-sahabatku sekalian, ini kalau misalkan teman-teman sudah mengambil jurusan berdasarkan 3 faktor ini, maka saya pastikan teman-teman tidak akan salah mengambil jurusan. Makanya tonton video. Baik sahabat-sahabatku sekalian semuanya, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firi Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Baik sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman, saya akan berbagi kepada teman-teman terkait sebenarnya ini request ya dari salah satu siswa saya. Bagaimana sih supaya siswa itu tidak salah mengambil jurusan ketika dia kuliah? Jadi sahabat-sahabatku sekalian, saya menganggap ya, saya memposisikan diri saat ini itu tidak lain adalah sedang mengisi seminar kepada yang pesertanya tidak lain adalah siswa-siswi SMA baik yang kelas 10, 11 maupun kelas 12, sehingga tepat sekali sahabat-sahabatku sekalian bagi adik-adikku yang saat ini duduk di kelas 10, 11 maupun kelas 12, dan terutama juga orang tua yang punya putra-putri yang sedang duduk di bangku SMA untuk mendengarkan atau menyimak video ini. Barangkali ini menjadi sesuatu yang informatif kepada sahabat-sahabat dan rekan-rekan semuanya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini video yang akan saya sharing itu terkait bagaimana sih supaya siswa itu tidak salah mengambil jurusan ketika kuliah. Karena studi kasus sahabat-sahabatku sekalian, dan saya juga membuktikan sendiri, ketika mahasiswa sudah semester 3, itu mahasiswa itu baru menyadari kalau dirinya itu merasa salah mengambil jurusan. Bayangin, ketika sudah semester 3, kebanyakan bahkan hampir 80% mahasiswa itu menyatakan kalau dirinya salah jurusan. Sehingga tidak jarang, tidak sedikit dari siswa yang ketika semester 4, semester 5 malah memundurkan diri dari bangku kuliahnya itu dan mengambil jurusan yang menurutnya itu yang terbaik. Saya pernah punya teman ya, sahabat-sahabatku sekalian, dia sama satu kelas dengan saya. Dia pinter, anaknya pinter lah, tergolong pinter ya, jurusan fisika juga, satu kelas dengan saya. Tapi ketika dia semester 5, dia merasa dirinya itu salah mengambil jurusan. Sebenarnya tidak cuma dia, cuman yang lain berani bertahan aja sih. Termasuk saya, mungkin ya kalau misalkan sudah saat ini, mungkin ketika saya harus balik ke dunia SMA, mungkin ketika saya kuliah dengan mengetahui kondisi kehidupan yang saat ini, mungkin ketika kuliah saya misalkan balik ke SMA terus menentukan lagi mau ngambil jurusan apa, mungkin saya tidak mengambil fisika ya, mungkin saya tidak mengambil fisika karena jujur ketika di dunia yang saya alami saat ini, fisika saya lebih sedikit saya gunakan daripada sesuatu yang lain. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, teman saya ini ketika semester 5 dia menyadari kalau dirinya salah mengambil jurusan, padahal dia pinter. Akhirnya sahabat-sahabatku sekalian, dia ikut SBMPTN lagi pada waktu itu, mengambil jurusan ekonomi di Universitas Brawijaya. Bayangin. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, kenapa saya share video ini? Biar teman-teman tidak mengalami hal serupa, biar tidak terjadi kepada teman-teman, sehingga kalau misalkan terjadi seperti itu, maka kerugian yang akan diemban teman-teman semua, terutama orang tua. Selain kerugian materi, pastinya yang tidak bisa tergantikan adalah kerugian waktu yang teman-teman tidak mungkin bisa kembalikan. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin langsung saja biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Bagaimana sih caranya mengambil sebuah jurusan ketika kita mau masuk ke perkuliahan atau studi lanjut di PTN?
Sahabat-sahabatku sekalian, sebenarnya pengambilan jurusan itu ketika saya melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan itu dipengaruhi 3 faktor ya. Dipengaruhi tiga faktor. Jadi 3 faktor ini kalau misalkan teman-teman sudah mengambil jurusan berdasarkan 3 faktor ini, maka saya pastikan teman-teman tidak akan salah mengambil jurusan. Makanya tonton video ini sampai selesai, jangan skip ya. Khawatir ada sesuatu yang teman-teman lewatkan sehingga teman-teman tidak paham apa yang saya maksud 3 faktor ini. Baik sahabat-sahabatku sekalian, faktor yang pertama itu adalah bakat. Nanti saya rinci satu persatu ya. Jadi faktor yang pertama, biasanya teman-teman mengambil jurusan ketika dia lanjut ke studi ke perkuliahan. Yang pertama faktornya tidak lain adalah bakat ya. Yang kedua faktor minat ya. Jadi pertama bakat, yang kedua minat. Nah, yang ketiga ini adalah kalau saya mengasumsikan faktor orang tua ya. Ada faktor orang tua. Jadi yang pertama faktor bakat, yang kedua faktor minat, yang ketiga faktor orang tua. Baik, kita coba rinci satu persatu. Yang pertama faktor bakat. Bagaimana sih kalau misalkan siswa mengambil jurusan ketika kuliah berdasarkan bakatnya? Apakah dia termasuk orang yang salah mengambil jurusan atau jurusan yang dia ambil tepat? Baik. Sebelumnya sahabat-sahabatku sekalian, bakat itu tidak lain adalah potensi bawaan. Jadi bakat itu adalah potensi alami yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh siswa. Sehingga potensi ini tidak semua siswa mendapatkannya. Memang ini anugerah dari Allah, dari Tuhan kita untuk seseorang yang memang dipilih untuk diberikan bakat-bakat tertentu atau potensi-potensi tertentu yang ada pada dirinya. Itu bakat. Jadi bakat itu adalah potensi alami yang ada di dalam diri siswa. Sehingga bakat seseorang itu berbeda-beda. Misalkan ada siswa yang bakat menyanyi, maka ketika dia belajar terkait tentang menyanyi lagu-lagu, maka dia akan mudah untuk memahaminya. Jadi orang yang punya bakat tersendiri, orang yang punya potensi tersendiri terhadap sesuatu, ketika dia mempelajari sesuatu, dia dapat dengan mudah mempelajari itu ketimbang teman-temannya yang tidak memiliki bakat di bidangnya. Itu bakat. Misalkan ada seorang bakat musik ya. Jadi ketika dia belajar musik, apapun yang dia pelajari, maka dia akan mudah untuk memahaminya, menguasainya karena memang dia punya bakat alami. Misalkan ada seorang yang punya bakat pemain bola, maka ketika dia mengembangkan bakatnya, dia akan lincah untuk memainkan bola. Misalkan yang kita ketahui saat ini lagi Piala Dunia, yang kita ketahui ketika kita menyebut yang namanya Lionel Messi, maka yang ada di benak kita pemain terbaik yang ada saat ini. Ketika kita menyebut Cristiano Ronaldo, maka kita akan mengingat kalau dia pemain pernah termahal yang ada di dunia. Artinya dia punya bakat alami ya. Lionel Messi punya bakat alami untuk bermain sepak bola. Itu terkait dengan bakat. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, tidak jarang memang siswa ketika memiliki bakat tersendiri, misalkan dia bakat di numerik ya, suka mudah mempelajari terkait hitung-hitungan, matematikanya dia punya bakat di situ untuk berhitung lebih cepat daripada teman-temannya, maka tidak jarang teman-teman yang seperti ini akan mengambil jurusan nanti ketika kuliah, dia akan mengambil jurusan matematika. Tidak ada yang salah karena berdasarkan bakatnya. Yang kedua, ada yang juga misalkan bakat menari, maka ketika kuliah tidak jarang juga dia mengambil jurusan seni. Nah, seni tari misalkan. Kemudian ada juga misalkan jago dalam verbalnya, komunikatifnya, dia aktif sebagai orasi di mana-mana, maka dia mungkin mengambil jurusan ilmu komunikasi karena dia komunikasinya aktif. Jadi mengambil sesuatu berdasarkan bakatnya itu sah-sah saja, wajar-wajar saja, karena sahabat-sahabatku sekalian, ketika kita mengambil jurusan berdasarkan bakatnya, maka ketika nanti kita kuliah itu kita merasa sedikit enjoy karena kita mempelajari sesuatu yang kita mudah untuk kuasai. Itu yang pertama, bakat. Jadi terkait bakat, sah-sah saja teman-teman mengambil
jurusan berdasarkan bakatnya. Tapi sahabat-sahabatku sekalian, di sini harus digarisbawahi. Kalau misalkan teman-teman semuanya mengambil jurusan berdasarkan bakat, ya, berdasarkan bakat, maka ketika suatu saat bakatnya tidak dibutuhkan oleh publik, bakatnya tidak dihargai oleh publik, maka teman-teman akan merasa kesulitan untuk mencari sesuatu yang menghasilkan berdasarkan bakatnya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, ketika teman-teman mengambil jurusan berdasarkan bakatnya, hati-hati, karena persaingan dunia ini sangat ketat luar biasa. Ketika teman-teman kalah bersaing misalkan ya, bakatnya teman-teman tidak terlalu di-upgrade, ya, tidak terlalu dikembangkan, maka bisa jadi nanti teman-teman akan kalah ya. Karena mungkin ada orang di luar sana yang punya bakat sama, yang dia mengasah jauh lebih bagus daripada teman-teman semuanya. Sehingga ada tapinya di sini, kalau misalkan teman-teman hanya mengambil jurusan berdasarkan bakatnya, maka ada kalanya nanti misalkan teman-teman punya bakat tari, kemudian jurusannya nanti mengambil seni tari. Nah, ketika sudah lulus, ternyata teman-teman susah mencari lowongan yang bakatnya dibutuhkan. Maka di situ teman-teman akan sedikit kesulitan karena mengambil jurusan hanya berdasarkan bakatnya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, yang mengambil jurusan berdasarkan bakatnya, maka ketika dia kuliah, dia akan sedikit enjoy karena yang dia lakukan sesuatu yang mudah dia kuasai. Tapi ketika dia lulus nantinya, nah lihat dulu bakatnya di bidang apa. Jangan-jangan bakatnya yang susah untuk dijual. Jangan-jangan bakatnya yang susah untuk mencari sesuatu yang menghasilkan. Jadi yang pertama teman-teman ketika mengambil jurusan yang sesuai dengan bakatnya, jadi harus benar-benar aktualisasi diri biar teman-teman itu maksimal. Bakatnya biar dikenal sehingga teman-teman ketika lulus nantinya tidak dicari, tapi teman-teman dicari karena punya bakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, terkait mengambil jurusan itu adalah minat. Nah, jadi yang pertama adalah bakat, yang kedua adalah minat. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, ketika ada siswa yang mengambil jurusan karena minatnya, jadi minat ini mudahnya gini. Bakat itu sesuatu yang mudah untuk kita kuasai, itu bakat. Sesuatu yang mudah untuk kita kuasai itu bakat, ya. Bahkan kita belajar sedikit saja kita sudah paham, itu punya bakat berarti. Minat sesuatu yang kita sukai, ya. Minat sesuatu yang mudah kita sukai, bahkan sesuatu yang sangat kita cintai, itu minat. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, kalau seseorang mengambil jurusan berdasarkan minat kemudian disupport dengan bakat, keren, ya. Saya berikan 2 jempol karena dia sudah melakukan sesuatu yang dia sukai, kemudian melakukan yang sudah dia kuasai, maka insya Allah dia akan jadi. Jadi saran saya memang sahabat-sahabat sekalian, kalau mengambil jurusan, kalau misalkan teman-teman punya bakat tersendiri, lihat dulu bakatnya, apakah bakat itu sesuatu yang mudah nantinya kita jual. Kalau bakatnya itu memang sesuatu yang susah untuk dijual, tanda petik, karena ujung-ujungnya ketika kita sudah selesai kuliah, ujung-ujungnya kita akan mencari pendapatan, kita akan mencari uang, ya, tanda petik, ya. Karena tidak mungkin kita hidup ini tanpa uang, karena memang kita punya kebutuhan. Jadi kita kenali lagi bakatnya teman-teman. Sekiranya bakatnya itu sesuatu yang susah untuk dijual, maka mending teman-teman mencari sesuatu yang sekiranya teman-teman sukai. Yang mana yang disukai itu nantinya bisa berpeluang lebih untuk mendapatkan sesuatu yang besar dalam kehidupan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengambil jurusan berdasarkan minatnya kemudian disupport dengan bakat, maka dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Terus bagaimana kalau misalkan ada siswa yang hanya punya keinginan tapi tidak disupport dengan bakat, apakah bisa? Bisa, ya. Jadi teman-teman misalkan mau mengambil jurusan kedokteran, ya.
dia pengen banget di kedokteran, tapi dia bakatnya, kemampuannya, ability-nya tidak seperti teman-teman yang pintar misalkan. Apakah dia bisa? Sangat bisa. Jadi catatannya, seseorang yang mengambil jurusan berdasarkan minatnya tanpa didukung oleh bakat, maka dia harus belajar minimal 3 kali lipat dari temannya. Jadi bakat itu bisa kita asah, ya. Bakat itu kita bisa kejar. Jadi yang pertama adalah minat. Jadi teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mau mengambil jurusan, apapun jurusannya, kaitkan dulu dengan apa yang teman-teman sukai. Ya, apa maksudnya teman-teman personalitinya mau seperti apa? Karena kalau bakat ini berkaitan dengan kemampuan, kalau minat ini berkaitan dengan kepribadian. Nah, jadi lebih enak menilainya. Contohnya misalkan seperti ini sahabat-sahabatku sekalian. Ada siswa, misalkan dia punya rasa peduli yang tinggi. Kemudian dia lemah lembut misalkan, pelayanannya bagus. Maka kemudian dia tertarik untuk menjadi tenaga medis kedokteran. Maka secara personality dia sudah tepat. Dia memang disarankan untuk menjadi seorang tenaga medis atau kedokteran. Nah, kalau misalkan ternyata siswa ini tidak punya bakat yang luar biasa, matematikanya standar misalkan, biologinya biasa-biasa saja, kimianya biasa-biasa saja, maka PR-nya ketika dia benar-benar serius mau menjadi seorang dokter, maka dia harus belajar minimal 3 kali lipat dari temannya. Kenapa saya katakan 3 kali lipat? Biar dia menjadi dokter yang sangat luar biasa, tidak hanya menjadi lulusan yang biasa-biasa saja. Jadi yang kedua ini sahabat-sahabatku sekalian adalah mengambil jurusan berdasarkan minatnya, berdasarkan kecintaannya, dia mau menjadi apa. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, kalau misalkan seseorang mengambil jurusan berdasarkan minatnya, maka dia sudah berpikir ke depan dia nanti mau jadi apa. Karena sudah misalkan dia suka mau menjadi psikologi, tertarik banget untuk menjadi psikolog misalkan, maka kecintaannya, minatnya, nanti ketika dia sudah lulus kuliah, sudah terbayang di benaknya, saya akan lanjut lagi S2 untuk menjadi psikolog. Atau misalkan saya mengambil kursus lagi untuk menjadi psikolog. Atau misalkan saya mau masuk ke perusahaan-perusahaan untuk mendaftar sebagai HRD di sebuah perusahaan. Dia sudah membayangkan kalau misalkan mengambil jurusan berdasarkan minatnya. Tapi kalau mengambil jurusan berdasarkan bakatnya, kadang ketika di perjalanan di perkuliahan, teman-teman menemukan sesuatu yang disukai di luar bakatnya, maka bakatnya akan ditinggal. Karena dia akan lebih enjoy melakukan sesuatu yang dia sukai, walaupun dia masih tidak kuasai. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, bakat itu adalah sesuatu yang mudah kita kuasai, tapi ingat sesuatu yang kita kuasai itu tidak tentu kita cintai. Tapi sesuatu yang kita cintai akan kita usahakan supaya kita menguasainya. Jadi kalau saran saya sahabat-sahabatku sekalian, kalau misalkan teman-teman punya bakat numerik misalkan, maka teman-teman jurusannya mengambil statistika, mengambil boleh misalkan matematika, pendidikan atau matematika murni. Nantinya kaitkan lagi kalau misalkan ngambil pendidikan matematika, apakah personality teman-teman mau menjadi seorang guru? Kalau ternyata teman-teman bukan passionnya menjadi guru karena bakatnya di matematika, kemudian dia mengambil pendidikan matematika, maka ketika dia lulus, maka dia tidak akan menjadi guru walaupun dia pintar matematika. Kenapa? Karena passionnya bukan di guru, karena personalitinya bukan di guru. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, tetap yang paling utama menurut saya itu adalah minat, ya. Karena minat ini berkaitan dengan psikologi kita, personality kita, kemudian bakat adalah support dari minat kita. Jadi kalau misalkan Mas ternyata minat saya tidak sesuai dengan bakat saya, jadikan bakat itu sebagai hobi. Ya, jadikan bakatnya sebagai hobi. Misalkan ada siswa saya suaranya enak, ya, suaranya bagus, merdu. Kemudian dia mengambil psikologi, ya, tidak mengambil seni, tidak mengambil sesuatu yang mengarah untuk menjadi seorang penyanyi misalkan. Ya sudah, berarti dia jadikan hobi untuk menyanyi. Misalkan dia tampil di kafe, misalkan malam minggu dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang lebih, ya, daripada memaksakan mengambil seni, misalkan seni musik misalkan, ya.
tapi ternyata dia tidak suka, cuma punya bakat di situ. Jadi yang terpenting menurut saya tidak lain adalah minat. Yang ketiga, sahabat-sahabatku sekalian, yang juga menjadi sesuatu yang perlu teman-teman perhatikan adalah faktor orang tua. Yang ketiga ini saya akan lanjutkan di video berikutnya. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saja video kali ini. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.